lagi dengan saya Adida Salsabila di program Bincang Hukum. Di program Bincang Hukum kali ini kita akan membahas tema tentang hukum perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya. Hadir di studio Staimas Wonogiri, Kaprodi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Bapak Amim Tobari, SH, MH. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Langsung saja Pak Amim, kita masuk pada topik kita tentang perceraian. Di Wonogiri sendiri ini, kasus perceraian tahun 2002 ini kayaknya nyaris mencapai 1000 kasus ya Pak, atau mungkin lebih tepatnya 952 kasus perceraian di Wonogiri, dan itu hanya di tahun 2022 aja. Dan rata-rata kasus perceraian ini itu dialami sama pasangan muda seperti itu, di bawah 30 gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan definisi dari perceraian menurut hukum itu sendiri seperti apa sih Pak? Perceraian ya, nah ini topik yang memang menarik, hangat, dan selalu pasti ada, entah itu teman-teman kita atau family kita, bahkan di berita sekalipun kita tahu. Lalu di akhir-akhir ini pun juga marak perceraian di kalangan selebriti. Nah, kalau kita ingin mengetahui permasalahan, tentu kita awali dengan mengetahui definisinya terlebih dahulu. Nah, perceraian itu kalau menurut hukum tidak ada sih pasal yang mengatur secara spesifik tentang perceraian itu sendiri. Cuma perceraian ini bisa dipahami bermula dari kata cerai. Cerai itu kalau kita melacak di dalam KBBI, kamus secara bahasa Indonesia, itu bermakna putus ya. Dapat kita pahami perceraian ini sendiri secara terminologi pemahaman adalah putusnya hubungan suami istri untuk melakukan hubungan rumah tangga. Bisa jadi juga di dalam hukum Islam juga diatur tentang cerai, tetapi tidak spesifik dengan terminologi cerai ya, melainkan ada furqah, bahasa furqah, pisah. Furqah ada nanti namanya talak, ada namanya khulu. Kurang lebih seperti itu kalau dari sisi pengertian atau definisi perceraian itu sendiri. Terus kira-kira nih yang menjadi alasan sah untuk melakukan perceraian itu apa saja? Mengenai tentang alasan perceraian ya. Nah, alasan perceraian sendiri itu kita bisa melihat di dalam undang-undang perkawinan atau melalui peraturan pemerintah atas undang-undang tersebut. Kalau tidak salah di pasal 39 itu menjelaskan tentang beberapa alasan yang patut bisa diterima untuk diajukannya perceraian, antara lain pasangan ini melakukan zina atau perbuatan-perbuatan lain seperti mencuri atau judi, mabuk, itu menjadi faktor alasan yang bisa digunakan untuk mengajukan perceraian. Itu yang pertama. Kedua, pasangan pergi dari rumah, meninggalkan pasangan yang lain selama kurang lebih 2 tahun. Nah, begitu, 2 tahun itu juga menjadi alasan pasangan yang lain untuk mengajukan perceraian. Lalu ada juga alasan pasangannya ini dia dipenjara, mendapat hukuman penjara 5 tahun. Itu juga menjadi alasan. Dan yang sering digunakan yang terakhir ini terjadinya perselisihan secara terus-menerus dan itu tidak diharapkan atau tidak memungkinkan untuk bisa diperbaiki. Itu juga menjadi alasan. Dan yang terakhir inilah yang sering digunakan, cekcok sedikit akhirnya pasangannya mengajukan cerai.
seperti tidak harmonisnya sebuah hubungan rumah tangga seperti itu ya. Nah, Mengenai tadi kan ada alasan ditinggal sama pasangannya selama 2 tahun seperti itu. salah satunya. Terus kalau misal selama 2 tahun itu masih memberi berupa nafkah atau masih memberi kabar seperti itu, apakah itu juga bisa menjadi alasan sih? Bisa digunakan alasan karena tentu hak seorang pasangan dalam hal ini mungkin istri ya, itu tidak hanya hak untuk mendapatkan dari aspek zahirnya, kebutuhan fisiknya, melainkan juga hal-hal yang berkaitan dengan aspek lahiriah, batiniah itu juga menjadi hak. Dan manakala itu tidak diperoleh oleh pasangan atau istri, maka ini bisa menjadi alasan si istri mengajukan. Oh, baik. Kemudian bagaimana proses pengajuan cerai dan kira-kira apa saja nih persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu? Ya, Mbak, Salsa sudah menikah ya? Ya, sudah. Sudah menikah, kok hanya cerai sekali. Paling tidak untuk syarat atau prosedur perceraian tentu karena perceraian dalam konteks agama masyarakat muslim misalnya, maka pengadilan yang berwenang untuk menangani adalah pengadilan agama. Maka seseorang yang ingin mengajukan cerai bisa atas pasangannya, maka mengajukan di pengadilan agama. Kaitannya dengan persyaratan tentu tidak lepas dari kaitannya administrasi, ya identitas masing-masing pihak. Masing-masing pihak itu dilengkapi KTP, KK, nikah dan lain sebagainya, bermula dari berkas-berkas fisik seperti itu tadi, lalu diajukan ke pengadilan agama. Untuk kemudian pengadilan agama akan memproses seperti memanggil para pihak untuk dihadirkan di pengadilan, lalu proses sidang berjalan. Baik, kalau semisal nih Pak, salah satu dari pihaknya, dari dua belah pihak ini, salah satunya tidak datang, mungkin bisa dikarenakan karena dia bekerja di luar kota atau seperti itu yang menjadi alasan atau halangan dia hadir, itu gimana? Manakala pasangan yang dipanggil atau kita istilahkan dengan penggugat dan tergugat ya, penggugat sudah mengajukan di pengadilan, lalu kemudian tergugat atau pihak yang dipanggil ini dia tidak hadir, sepanjang itu adalah alasan yang tidak patut, dipanggil sudah secara sah sesuai alamat yang didaftarkan, kemudian tergugat yang tidak hadir tanpa memberikan keterangan, maka ini besar kemungkinan akan diputus secara prostek. Prostek itu putusan tanpa hadirnya pihak tergugat. Karena pengadilan sudah memanggil secara patut ya. Dan penggugat itu ketika dia mengajukan perceraian di pengadilan, dia juga berkewajiban untuk mencantumkan alamat daripada tergugat. Alamatnya jalan ini, desa ini, kecamatan ini dan lain sebagainya. Kalau sudah dikirim suratnya sesuai alamat tersebut tidak hadir, maka akan diputus prostek. Jadi tetap berjalan ya. Berjalan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Akibat dari hukum apa saja nih yang bisa terjadi setelah perceraian? Mengenai Tunggu Pak, jangan dijawab dulu ya Pak. Kita jeda sejenak, sahabat Staymas, tetap di YouTube Staymas Monogini.
kasih sahabat Staymas masih bersama kami di Bincang Hukum. Baik, Pak Afim bisa langsung dijawab tadi pertanyaannya. Akibat hukum apa saja nih yang bisa terjadi setelah perceraian? Iya, untuk akibat hukumnya ya, kalau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian yang sudah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, di situ diatur tentang akibat hukum setelah terjadinya perceraian atau akibat hukum perceraian. Nah, di situ diatur di pasal 41 UUD. Yang pertama adalah tentang hak anak. Nah, anak ini nanti diasuh oleh siapa? Itu juga harus dicarikan kepastian hukumnya. Lalu yang kedua adalah akibat hukum tentang harta bersama atau harta konjuginya, itu mau dikemanakan, dibagi atau dihibahkan atau bagaimana, itu menjadi akibat hukum yang nanti akan diciptakan. Termasuk nafkah untuk anak itu bagaimana, itu adalah 3 hal yang menjadi wajib untuk dimintakan kepastian hukumnya. Ada 3 hal ya. Terus apa yang menjadi hak anak dalam perceraian dan kira-kira siapa nih yang berhak untuk mendapat hak asuhnya setelah perceraian? Yang pertama tentang hak asuhnya. Anak ini yang pertama dalam hal apabila anak usianya masih belum dewasa. Kalau Undang-Undang Perkawinan mengatur anak usia dewasa itu usia 18 tahun. Manakala belum mencapai usia 18 tahun, maka hak asuh anak jatuh ke ibu. Itu secara otomatis, kecuali ibu ini memang secara nyata-nyata dia cacat dalam hal pengasuhan. Misalnya ibunya melakukan hal-hal yang memang itu patut dianggap sebagai kesalahan, mungkin selingkuh atau apa, nah itu contohnya. Manakala ibu tidak memiliki alasan yang cukup untuk pengasuhan ini lepas, maka tetap jatuh ke ibu. Kecuali tadi ya. Yang kedua, dalam hal anak ini usianya sudah 18 tahun, maka dia dipersilakan untuk memilih untuk ikut ayah atau ibunya. Itu yang pertama tentang hak asuh anak. Lalu kemudian untuk hak nafkah ya, nafkah anak ini siapa yang akan bertanggung jawab, itu juga harus dipastikan. Dan undang-undang mengatur untuk kebutuhan jasmani atau zahir, kebutuhan nafkah anak itu menjadi tanggung jawab si ayah, si bapak, sampai dia usia dewasa. Maka antara hak asuh anak ini jatuhnya ke ibu, karena kan ini hak asuh anak itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat itu ya, lahiriah, kasih sayang, kedekatan, itu tidak kayak si ibu kalau ini. Sedangkan untuk maka anak dibebankan kepada si ayah. Baik, selanjutnya apakah ketika pihak yang harusnya nih memberi nafkah pada anak tidak bisa memberi seperti yang sudah disepakati, akan ada hukumnya atau tidak? Kalau ini kan berarti ketika proses pengadilan ya, agak ke belakang lagi. Ketika terjadi perceraian, itu bisa jadi penggugat itu mengajukan perceraian sekaligus tentang hak asuh anak, sekaligus tentang masalah nafkah anak. Bisa jadi seperti itu, atau bahkan bukan begini. Istilah seperti itu, pengajuan secara bersama-sama dalam hal yang berbeda tapi berkaitan, itu namanya gugatan kumulatif. Akumulasi beberapa persoalan lalu kemudian dimintakan pengajuan di pengadilan, atau secara terpisah sendiri-sendiri. Artinya penggugat hanya minta dalam hal perceraian saja.
untuk masalah galuh ini gimana, nafkah gimana, yang penting bisa dulu. Ada yang seperti itu. Nah, biasanya ketika terjadi persidangan, hakim pun memutus pembebanan kepada si ayah untuk memberikan nafkah sekian dalam 1 bulan itu berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain pertimbangan si ayah ini posisi bekerja atau tidak, ketika bekerja dia gajinya berapa. Nah, sedangkan si ibu dia akan mengestimasi kebutuhan real si anak ini dalam setiap bulannya berapa, meliputi biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok sehari-hari itu diakumulasi. Nah, itulah yang akan dimintakan. Oke, ketika sudah putus, taruhlah ayah ternyata dibebankan sekian juta dalam 1 bulan, maka ini menjadi hukum yang harus ditaati oleh si ayah karena dia sudah dibebankan untuk memberikan nafkah pada anak. Namanya orang tidak tahu ya, kadang ekonomi sedang bagus, di kemudian hari sedang tidak bagus. Nah, ketika si ayah ini mungkin karena pekerjaan yang sedang macet dan lain hal sehingga tidak mampu untuk membayar, maka itu akan dianggap hutang sampai dia mampu untuk membayarnya. Yang penting dia tidak ada ketika tidak mau bayar sama sekali, karena ketika dia tidak mau bayar memberikan nafkah, maka dia berarti melanggar hukum, karena hukum yang diciptakan oleh hakim sudah mengatur dia terkena beban untuk membayar nafkah. Kalau sama sekali tidak bisa memberi nafkah itu nanti dipidana atau seperti apa? Nah, manakala ternyata hakim sudah memutus si ayah ini dibebankan kewajiban 5 juta misalnya dalam setiap bulan, berjalan terus, kemudian ada satu titik ayah itu mulai tidak bisa membayar nafkah. Si ibu sudah mulai berkomunikasi secara baik-baik, tanya bagaimana ini, dan ketika si ayah ini abai, dia tidak mau bayar sama sekali, maka si ibu ini bisa melakukan upaya ke kepolisian. Dasarnya apa? Karena si ayah ini telah mengabaikan aturan hukum yang sudah ada. Aturan hukum apa? Aturan hukum yang ada di hakim tadi, yang menyebutkan bahwa tergugat atau si ayah ini dibebankan biaya nafkah. Dia ada upaya yang bisa ditempuh. Apakah ketika sudah bercerai dan salah satu pihaknya menikah lagi nih Pak, nah hak nafkah itu masih bisa didapatkan atau bagaimana? Ya, tentu itu menjadi wajib, karena di dalam putusan yang lazim oleh hakim itu dia akan spesifik membebani si ayah membayar biaya nafkah sekian juta sampai jangka waktu tertentu, biasanya sampai dia usia dewasa. Itu maka kewajibannya masih ada pada si ayah. Taruhlah sampai usia 21 tahun atau mandiri, maka mulai dari si anak itu mungkin usia 10 tahun sampai 21 tahun itu menjadi kewajiban si bapak untuk tetap memberikan nafkah. Jadi sesuai kesepakatan seperti itu ya? Enggak, itu sudah menjadi ranah hakim untuk memutuskan. Bukan negosiasi antara mantan istri dan suami untuk kamu kuatnya berapa, kamu enggak, tapi sudah pertimbangan hakim. Misal dalam proses perceraian sudah bergulir di persidangan nih Pak, nah apakah ada kesempatan untuk berdamai setelah pengajuan? Potensi perdamaian itu selalu ada, baik itu masalah perdata, untuk masalah pidana beberapa sih. Spesifik masalah perceraian, ketika perceraian ini berlangsung lalu kemudian ada tanda-tanda untuk bisa tercapai perdamaian, maka itu bisa dengan cara satu, si penggugat ini mencabut berkasnya di pengadilan. Itu bisa, artinya kalau sudah dicabut status mereka masih tetap sama. Kenapa mau dicabut? Ya mungkin sudah ada win-win solusi, si ayah mau dia mungkin sudah ingin menjadi lebih baik menyesali perbuatannya dan lain sebagainya.
akhirnya sibuk keluh dan akhirnya mau untuk mencoba merajut kembali hubungan mereka, ya tidak apa-apa, terjadi perdamaian. Atau dengan dikaitkan dengan adanya perjanjian tertentu, ya saya mau berdamai tapi dengan catatan kamu harus ini. Nah, ini bisa dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh keduanya, supaya lebih kuat bisa dibawa ke notaris. Itu bisa. Artinya sekali lagi, apabila terjadi perdamaian maka sangat bisa, dan malah pengadilan malah senang kalau seperti itu, mengurangi angka perceraian. Baik, terima kasih Pak Amir. Seru sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Tapi kita jeda sejenak lagi nih, baik sahabat Staymas. Tetap di YouTube Staymas Wonogiri. Tidak terasa kita sudah memasuki segmen akhir diskusi kita. Pak Amir, silahkan menyampaikan closing statement tema kita pada kali ini. Closing statement ya, seiring maraknya terjadinya perceraian, khususnya di Wonogiri sendiri yang tahun kemarin hampir mencapai 1.000, tentu itu angka yang sangat besar. Karena sebagaimana kita ketahui sendiri bahwa tujuan daripada pernikahan sendiri itu sangat mulia. Kedua belah pihak berjanji mengikatkan diri untuk bersama-sama membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, tentu ikatan yang sedemikian itu, atau dalam fikih itu mitsaqun ghalidh, janji yang suci, itu jangan sampai diputuskan karena satu dan lain hal yang itu sebetulnya masalah yang sangat bisa didiskusikan. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya seperti itu, maka perlu sekali lagi untuk masing-masing kedua belah pihak, baik calon pengantin, istri maupun suami, itu meningkatkan literasinya di bidang perkawinan, mau untuk belajar, bahkan sampai ketika dia sudah menikah pun dia tetap belajar bagaimana memahami pasangannya, karena menikah itu kan ibarat kita berlayar numpak perahu ya, naik perahu di tengah samudera yang tentu terkadang ombak yang ada itu sangat besar, terkadang juga jangan sampai dengan kondisi ombak yang sangat dinamikanya luar biasa itu menjadikan rumah tangga menjadi kacau, makanya permasalahan sepele. Penting untuk belajar tetap meningkatkan literasi di bidang perkawinan atau hubungan. Terima kasih Pak Amir, semoga sehat selalu. Terima kasih juga kepada sahabat Staymas. Semoga topik kali ini dapat menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Dan minggu depan kita masih akan kembali bersama dengan Pak Amir untuk membahas nih topik seputar perceraian, yaitu pembagian harta gonogini. Jadi untuk sahabat Staymas, jangan lupa saksikan Bincang Hukum Staymas Wonogiri tetap hari Kamis pukul 13.20 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Staymas Wonogiri. Saya Adila Salsabila dan Bapak Amir pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Hukum minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.